Ketika masuk, Sayyidina Umar langsung terdiam melihat Rasulullah terbaring di atas tanah, dilapisi oleh pelepah daun kurma yang dianyam sampai berbekas di punggungnya. Maka Sayyidina Umar tidak jadi bertanya kepada Rasulullah tentang istri-istri Nabi. Dia menangis. Setelah itu Rasulullah bertanya, "Hai Umar, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, saat ini Raja Kisra sedang tidur di atas kasur yang empuk. Kemudian ditemani oleh dayang-dayang mereka di kipas. Para pembesar-pembesar hidup dalam keadaan mewah. Engkau ini Rasul Allah, Raja, ya kan? Rasul Allah, engkau ini kekasih Allah. Seandainya engkau mau, kau bisa minta kepada Allah itu." Apa kata Rasulullah? "Hai Umar, apakah engkau ragu bahwa akhirat itu bukan milik kita?" Kata Rasulullah, "Sesungguhnya tidak ada kehidupan di dunia ini. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah, 'Ya Muhammad, Allah menawarkan kepadamu, kalau engkau mau maka dijadikan seluruh kerikil-kerikil di pasir, kerikil-kerikil di Mekah ini akan dijadikan emas semuanya. Kalau engkau mau, seluruh gunung-gunung di Mekah ini akan dijadikan gunung-gunung emas.' Supaya senang Rasulullah. Apa kata Rasulullah? 'Jibril, aku lebih senang hari ini aku makan, kemudian aku besok merengek-rengek lagi meminta kepada Allah.' Ditolak semua. Makanya korelasi yang tadi, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu." Kata Rasulullah, umatnya Muhammad ini, kau harus siap-siap. Konsekuensinya adalah ketika engkau mengikuti sunnahku, kau memegang erat agama ini, siap-siap kau hidup susah. Karena dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Tanah yang kita injak saat ini 60-70 tahun yang akan datang akan menginjak-injak jasad kita. Masya Allah. Seberapapun kita mencintai anak istri kita, mereka semua akan kita tinggalkan. Maka latihan dari sekarang kalian keluar di jalan Allah. Supaya apa? Supaya engkau akan terbiasa berpisah. Maka sebaik-baik berpisah adalah berpisah karena Allah. Maka harus fisabilillah kita latihan berpisah, dan kita berpisahnya karena Allah. Jadi keajaiban itu selalu ada Ustaz ya, selalu ada setiap janji hari. Allah kan begitu. Iya. Masya Allah. Tamat kalimat rabbika sidqa adila wa adil kalimat. Maka tersempurnalah kalimat Allah sebagai kalimat yang benar dan adil, la mubadila li kalimat, dan tidak akan ada perubahan sedikit pun dengan kalimat Allah. Itulah kita urus ini adalah untuk memperbaiki diri. Jadi kalau di sini kita belajar mereka-reka kata. Orang-orang yang berbicara di depan semua, mereka semua sedang bersandiwara, sedang memainkan perannya sebagai aparat-aparat, petugas-petugas pemerintah, menyangka hidup menjadi lebih baik dengan seperti itu. Tapi apa kata Allah? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia dunia dan akhirat dalam amal agama yang sempurna. Jadi kalau memperjaya apa? Amalkan agama dengan sempurna. Masya Allah. Apa dasarnya? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Al-Baqarah 208. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Di akhir zaman, kata Rasulullah,
orang-orang yang memeluk agama Islam ini seperti memegang bara api. Dia akan dihadapan kepada wasi malakama. Saya berdoanya gitu Ustaz. Ya Allah, ketika pekerjaan ini kalau memang terbaik, berikan saya ilmu, berikan saya istiqomah untuk selalu dekat sama-Mu ya Allah. Tapi kalau bukan ini pekerjaan terbaik ibu saya, maka tunjukkanlah kerjaan itu terbaik yang bisa membuat saya bahagia di dunia dan terutama di akhirat kelak. Untuk saya, keluarga, dan semua tanggungan saya. Kan gitu Ustaz. Itu saya berdoa Ustaz. Tapi acap kali setelah itu malah diberikan kenikmatan Ustaz. Yang paling saya rasakan saat ini ketenangan Ustaz. Masya Allah. Tenang dulu dikasih saya. Tenang luar biasa sama keluarga. Tekuni. Jadi alhamdulillah yang paling saya rasakan tuh satu tenang, masya Allah. Apalagi melihat-lihat orang soleh. Ketika saya merasa kosong tiap hari itu kalau nggak dengar ceramah dari Ustadz Khalid, Abdul Somad, dari Syafiq, semualah. Kalau nggak itu kosong rasanya tiap hari itu. Minimal harus ada ilmu yang masuk dalam agama gitu, yang menenangkan, menenteramkan. Walaupun itu pernah didengar kan, didengar terus diulang-ulang, masya Allah. Nikmatannya di situ bos. Terutama dalam hal ibadah tuh, sholat terutama, masya Allah. Belum itu keluar di jalan Allah kan? Belum. Kalau sudah keluar di jalan Allah, ketenangan yang sekarang dirasakan, masya Allah. Allah lipat gandakan. Lipat gandakan insya Allah Ustaz ya. Insya Allah. Nah, tuntun saya Pak Ustaz. Siap. Siap Ustaz. Sering Pak Ustaz tuh, bukan sekali-kali saja. Yang dari Palu segala macam tuh. Ayolah Pak Kadu, 2-3 hari lah kita ke masjid. Tapi kebetulan waktu itu ada saja gitu nih Pak Ustaz. Yang membuat saya, memang apa seorang bilang ya, memang nggak bisa ditinggalkan gitu nah. Ya kan gitu, mesti harus dipaksakan gitu nah. Ada kali saatnya mungkin nanti harus dipaksakan dulu gitu nah kan, Ustaz. Boleh gitu Kak Ustaz kira-kira? Semuanya itu Allah punya sifat pemaksa ya, waqaroh. Jadi Paksakan dulu. Allah ini punya sifat waqaroh. Jadi ketika kita lihat di sejarah saja ya, kali ya. Dan Allah ini punya sifat pencemburu. Dan Allah ini sangat cemburu ketika hambanya berbuat maksiat di hadapannya tanpa dosa, merasa dosa. Jika ada satu orang dia berbuat zina, maksiat di hadapan Allah, maka saat itulah Allah paling cemburu kepada hamba itu. Apalagi kalau dia musyrik. Jadi ketika Nabi Ibrahim masih beristrikan Siti Sarah selama 40 tahun tidak bisa memiliki anak kan, maka diberikanlah hadiah, dinikahkan dengan Siti Hajar, seorang anak raja yang diperbudak. Maka dari Siti Hajar lahirnya Nabi Ismail. Maka penantian selama bertahun-tahun itu ingin punya putra terjawab sudah. Tapi ketika itu bayi sudah lahir, maka apa kata Allah? Allah aja pencemburu. Hai Ibrahim, betulkah engkau masih mencintai? Kalau engkau masih betul-betul mencintai, sembelih itu Ismail. Saya suruh tinggalkan Siti Sarah itu kan, tahu Siti Hajar, tinggalkan itu. Ditinggalkan di Baka Al-Mubarakah. Di Baka itu bukan Mekah Al-Mukarramah sekarang. Di Baka Al-Mubarak itu betul-betul tandus, tidak ada apa-apa di sana. Suruh tinggalkan. Bayangkan bayi masih merah ditinggalkan bersama seorang ibu, tidak ditinggalkan nafkah sepeser pun, ditinggalkan selama 16 tahun. Kita cuma 3 hari, 40 hari, 4 bulan saja, 4 bulan seumur hidup. Ini malaikat Nabi Ibrahim suruh Allah meninggalkan 16 tahun, tidak dinafkahi lahir, tidak dinafkahi batin. Bayangkan, diuji oleh Allah. Sudah punya bayi, Allah cemburu, tinggalkan dia, tinggalkan. Datang lagi, anak sudah besar. Begitu lihat Ismail, lucunya, gantengnya luar biasa, sembelih, ya kan? Allah cemburu lagi menguji keimanan. Hai Ibrahim,
betul kan engkau masih mencintai? Sembelih dia, potong dia. Stres kan 3 kali itu datang melalui media mimpi. Disampaikanlah kepada Siti Hajar bahwa ini adalah perintah Allah untuk menyembelih. Karena istrinya beriman, kalau memang perintah Allah, laksanakan. Maka dimandikan Nabi Ismail oleh Siti Hajar. Kemudian ditanya lagi di perjalanan, nah tahukah kamu kenapa dibawa ke sini? Kenapa? Ya bapakku, Allah memerintahkan aku untuk menyembelih. Apa katanya? Karena memang dasarnya bapaknya soleh, ibunya soleh. Kalau memang perintah Allah, laksanakan, kau akan mendapati aku sebagai anak yang soleh. Ada kalanya untuk sesuatu perbuatan yang baik, ya kan? Allah akan uji dengan menghilangkan sesuatu dari diri kita. Bukan menghilangkan anak dan istri tidak. Allah ingin melihat kesungguhan kita ini. Gitu kan? Betulkah engkau mencintaiku? Betulkah engkau ingin dekat denganku itu? Maka di situ kita harus siap dengan segala konsekuensi. Kata Rasulullah, dunia ini tidak ada kehidupan di sini. Maksudnya apa? Seandainya dunia dan seisinya ini di mata Allah ini berharga, berharga di mata Allah, maka tidak ada satu tetes pun air yang Allah berikan kepada orang-orang kafir untuk diberikan minum kepada orang kafir. Itu baru air, belum hartanya dan sebagainya. Tetapi karena dunia dan seisinya ini adalah tidak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk, maka dunia ini busuk. Kasihkan saja gitu. Makanya dunia ini adalah surganya orang-orang kafir dan cobaan bagi orang-orang beriman. Dunia ini tempat bersusah-susah, bukan tempat bersenang-senang. Adapun kesenangan yang kita berikan, yang diberikan oleh Allah, jangan sampai melalaikan daripada Allah. Saya dulu senang sekali bawa istri jalan ke mall, habiskan uang 1, 2, 3 juta dalam 1 hari. Menyangka bahwa dengan cara seperti itu istri kita akan senang. Padahal sebetulnya apa? Itu semua adalah kita tertipu oleh dunia. Tertipu. Karena kita sudah menjebak istri kita dengan dunia. Jadi ikhlas itu seperti apa katanya? Kalau teman saya yang sering bercanda itu, ikhlas ya katanya. Menurut saya begini, ikhlas itu dia memang sangat bercanda. Misalkan begini, kita masuk restoran yang mahal-mahal nih, sekali makan 1 juta nih, adakah? Ada. Setelah itu ternyata habis makan kamu mules ke WC, kira-kira waktu mau kau buang, wih, kau tahan-tahan kau, sayang 1 juta, kau tahan kan? Ya tetap dibuang katanya. Jadi apa maksudmu katanya? Jadi kalau mau belajar ikhlas itu adalah bagaimana kalau kau buang kotoran berak gitu. Mau makanan mahal, mau murah, buang saja. Ikhlaskan saja. Lepaskan saja semuanya. Jadi ikhlas itu tidak selamanya kita memberikan waktu-waktu sisa, memberikan uang-uang sisa untuk Allah, tetapi ada kalanya kita berikan waktu yang terbaik kita untuk bisa hidup. Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril. Muhammad, Allah menawarkan kepadamu sholat dengan surga. Mana yang kau pilih? Kata Rasulullah, aku pilih sholat. Kenapa kau pilih sholat? Karena sholat adalah untuk Allah, sedangkan surga adalah untuk. Jadi Rasulullah lebih mengutamakan apa yang Allah cintai, bukan apa yang disukai oleh Rasulullah. Ada kalanya kita harus menetapkan sesuatu yang Allah cintai, padahal berat bagi kita. Makanya salah satu doa kami keluar dari masjid mau jaulah Jauh gitu gimana itu?
berdoanya. Allahumma anjilni rahmatullah hidayah. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan hidayah wal barakah wal karamah fi hadzal bilad wa bilad muslimin. Berkah dan kemuliaan kampung ini dan kampung seluruh alam, di negeri ini dan negeri kaum muslimin. Allahumma hdina wa hdina sajami'an. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan hidayah dan seluruh manusia, dan jadikanlah kami sababan liman ihtada, asbab turunnya hidayah. Allahumma bil insana wa jinna jami'a. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan hidayah seluruh manusia dan jin, dan jadikanlah kami sababan liman ihtada, penyebab asbab turunnya hidayah di kampung. Allahumma ja'alna minal hadina muhtadin. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang-orang yang mendapatkan hidayah, ghairad dhalina wala mudillin, bukan dari golongan orang yang sesat dan menyesatkan. Berangkatkan. Maka dalam satu riwayat katakan, ketika orang berangkat berjauhlah dengan membawa kalimat la ilaha illallah, di belakang 70 malaikat menyertai langkah itu. Jadi ketika kita berangkat untuk fisabilillah, apapun itu, kita berikhtiar mencari nafkah untuk istri dengan membawa kalimat la ilaha illallah, maka Allah tidak akan membiarkan kita jalan sendiri. Jadi tidak perlu takut, bukan sombong, tidak perlu takut, karena Allah yang menjadi penjaga kita. Saya mau lanjut ini ya.